Saya dan Bang Dul sudah ngalami banjir kiriman, sudah pernah banjir rob. Ya alhamdulillah bisa kita tangani. Banjir lokal sudah pernah, banjir kiriman juga dibandingkan daerah lain tanpa menyebut nama. Gimana kesan-kesannya? Ternyata jadi gubernur lebih sibuk dibanding jadi menteri. Saya jadi menteri 2 periode, nggak sesibuk ini. Sebenarnya nggak sibuk. Kita mah pura-pura sibuk aja. Saya nanya, pejabat sibuk apanya? Apa kayak gitu? Karena kan seluruh pekerjaannya sudah dikerjakan oleh pegawainya. Oh iya. Sudah ada pegawai. Misalnya kepala PU, emang dia bikin jalan? Yang bikin jalan mah pemborong. Iya. Yang bikin jalan juga bukan pemborong, kuli. Tibang bentih curug balas nunjuk, capetang balas miwarang, itu pegawai pejabat. Aduh. Pak, kalau saya kasih kerjaan Bapak mulai hari ini, ya kan? Iya Pak. Bapak mungutin sampah di sungai. Ya. Dikumpulin, diangkut ke pinggir, nanti ada petugas yang ngangkutnya. Iya. Tiap hari Bapak menjadi pekerja tetap mungutin sampah, mau nggak? Siapa? Mau nggak? Mau Pak. Benar. Sehari 100.000. Iya. Mau? Mau. Berapa orang sok yang mau saya kolektifkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Mas Pram ya, Mas Pram lagi, dan Sidul ya, Sidul lagi, hahaha. Yang di momen Lebaran ini sudah buat statement yang menurut saya kurang enak didengar gitu, menurut saya ya kan. Bukannya sadar bahwa dia sebagai gubernur dan wakil gubernur dianggap tidak bisa kerja oleh banyak warga Jakarta ya. Bukan dianggap sih sebetulnya, tetapi memang benar-benar nggak bisa kerja. Menurut saya ya. Dan bukan hanya warga Jakarta saja yang menganggap mereka berdua nggak bisa kerja dan bisanya cuma ngedabru saja, tetapi hampir seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke beranggapan sama ya. Nah, di momen Hari Raya kemarin ini mereka kembali menyalahkan banjir kiriman dan banjir rob ya, seolah-olah seperti itu. Waduh. Mas Pram, bukan nyalahin pihak lain gitu ya. Maksud saya itu bukannya seharusnya itu menyalahkan banjirnya, banjir kiriman lah, yang beginilah, begitulah ya kan. Seharusnya kalian itu mengatasinya gitu loh, karena kalian sekarang jadi gubernur, ya kan? Iyalah. Selain itu terkait alasan Mas Pram ya, bahwa jadi gubernur itu sibuk, ternyata langsung disekakmat oleh Kang Deddy Mulyadi teman-teman ya. Ternyata yang mengatakan pura-pura sibuk itu suaranya Kang Deddy Mulyadi ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saya dan Bang Dul sudah ngalami banjir kiriman, sudah pernah banjir rob. Ya alhamdulillah bisa kita tangani. Banjir lokal sudah pernah, banjir kiriman juga dibandingkan daerah lain tanpa menyebut nama. Kalau dari istana Oh ya, itu rahasia negara. kondisi ibu di dalam gimana? Ibu sehat, ibu happy. Tadi ada Mas Didit juga barusan datang kan, Mas Didit. Ya, kalau kesel bang ya kan, kesel dikirimi banjir terus ya dari Jawa Barat dan juga dikirimi banjir rob dari tengah laut. Ya di momen Hari Raya ini mintalah mereka ya yang berada di Jawa Barat dan yang berada di tengah laut untuk meminta maaf kepada Anda gitu loh. Jadi kalau Anda nggak mau mengatakan biar saya aja lah ya.
Jadi saudara-saudaraku yang suka mengirimi banjir ya ke Mas Pram dan Bang Dul di Jakarta, dan juga saudara-saudaraku yang berada di tengah laut entah makhluk apa itu yang suka mengirimi banjir rob ke Jakarta ya, ke Mas Pram dan Mas Dul di momen hari raya ini, mintalah maaf kepada mereka berdua. Aduh. Emang koclak dua orang ini ya, pasangan yang koclak lawak ini. Lanjut. Gimana kesan-kesannya? Ternyata jadi gubernur lebih sibuk dibanding jadi menteri. Saya jadi menteri 2 periode, nggak sesibuk ini. Rata-rata setiap hari itu 12 acara. Bahkan untuk bisa sholat pun harus buru-buru, tetapi saya menikmati. Ya, teman-teman sudah familiar ya dengan video barusan ya. Jadi Mas Pram dalam sebuah momen mengatakan dia sebagai seorang gubernur itu ternyata ngerasa lebih sibuk gitu kan. Iya, ini adalah komentar Mas Pram secara utuh gitu ya. Coba saya baca dulu caption di badan videonya. Enak ya, jadi menteri lebih santai daripada jadi gubernur ya. Pejabat itu sibuknya apa? Semuanya dikerjakan pegawainya ya, buka kurung KDM. Ini maksudnya adalah Kang Deddy Mulyadi. Nah, memang betul ya. Jadi ternyata pernyataan Mas Pram ini dalam sebuah acara tertentu, dalam sebuah talkshow itu ditanyakan oleh sang host ya, pembawa acara kepada Kang Deddy Mulyadi, dan beginilah jawabannya Kang Deddy Mulyadi ya. Kita lihat bareng-bareng. Gimana kesan-kesannya? Ternyata jadi gubernur lebih sibuk dibanding jadi menteri. Saya jadi menteri 2 periode, nggak sesibuk ini. Sebenarnya nggak sibuk. Kita mah pura-pura sibuk aja. Saya nanya, pejabat sibuk apanya? Apa kayak gitu? Karena kan seluruh pekerjaannya sudah dikerjakan oleh pegawainya. Oh iya ya. Udah ada pegawai. Sudah ada pegawai. Misalnya kepala PU, emang dia bikin jalan? Yang bikin jalan mah pemborong. Iya. Yang bikin jalan juga bukan pemborong, kuli. Tibang bentih curug balas nunyuk, capetang balas miwarang, itu pegawai pejabat. Aduh. Iya. Ternyata yang kemarin kita saksikan ya, wajahnya wajah orang lain. Ternyata itu dubbing teman-teman ya, lip sync ya. Itu ternyata lip sync gitu loh. Saya pikir, saya nggak ngerasa bahwa yang ngerujak Mas Pram mengatakan sibuk itu ternyata Kang Deddy Mulyadi. Ini keren sekali ya. Jadi gubernur paling koclak se-Indonesia dirujak oleh gubernur yang saat ini paling populer di Indonesia ya. Kebijakannya luar biasa. Dan saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi barusan, bahwa mana ada sih pejabat itu sibuk ya, sok sibuk atau pura-pura sibuk ya, karena menutupi bukan menutupi, ingin dimaklumi oleh rakyat, oleh warga yang dipimpin gitu loh. Karena kalau nggak seperti itu, nggak pura-pura sibuk, nanti masyarakat yang dia pimpin akan menilai lah, ini pemimpin saya ngapain aja kerjanya. Kok nggak ada gebrakannya sama sekali, nggak pernah nongol, dan juga kebijakannya juga nggak jelas ya kan. Beda dengan gubernur sebelah, gubernur Jawa Barat gitu kan, yang luar biasa sekali kebijakannya. Agar tidak mendapatkan stigma buruk dari para warganya, maka mengatakan, ternyata jadi gubernur itu sibuk. Dirujak sama Kang Deddy Mulyadi. Ura-ura sibuk bro. Lanjut. Kalau saya kasih kerjaan Bapak mulai hari ini, ya kan? Iya Pak. Bapak mungutin sampah di sungai, Ya. dikumpulin, diangkut ke pinggir, nanti ada petugas yang ngangkutnya. Iya. Tiap hari Bapak menjadi pekerja tetap mungutin sampah, mau nggak? Siapa? Mau nggak? Mau Pak. Benar. Sehari 100.000. Iya. Nggak Mau? apa-apa, mau. Berapa orang sok yang mau saya kolektifkan? Kapoe 100.000 Pak. Tugas nangke dibagi tugas, walungan dia dibagi. Ya plot dia bagian Bapak, plot dia bagian saha, ini bagian siapa? Ya. Tugasnya mengutin sampah di sungai. Iya. Siapa? Mau nggak? Mau saya mau Pak. Sok nanti Bapak nomor HP, buka HP tuh. Nggak punya Pak. Rumahnya di mana? Pak Kadir. Nanti. Ya, sok ini Bapak aja. Nanti diidentifikasi. Nanti langsung saya anggarkan, Pak. Ya. Sok.
Itu berapa sungainya panjangnya nih Pak? Mangga pakai kopi. Ya Pak, nanti didata ya. Sungainya berapa, bawaan di pangainya. Nanti orang-orang ini identifikasi oleh Bapak. Mereka menjadi pekerja sungai Pak. Jadi tugasnya tiap hari dari mulai jam 7 pagi sampai siang itu mengikutin sampah di sungai. Siapa Pak? Kumpulin. Iya, Pak. Setiap hari kalau dilakukan itu rutin, terus kemudian mereka nanti mengetahui siapa yang buang sampah ke sungai. Dia akan tahu. Ini rumah ini, rumah ini, rumah ini, gitu kan. Nanti tinggal dikoordinasikan dengan Bapak, kan udah ketahuan tuh. Rumah ini yang buang sampah ke sungai. Aduh, iri banget deh ya kalau saya jadi warga Jakarta. Aduh, mending saya pindah aja lah ke Jawa Barat. Atau mengajukan surat ke Presiden atau ke PBB agar Gubernur Jawa Barat ditukar dengan Gubernur Jakarta. Hah? Rakyat yang nggak ngerti apa-apa ya kan, yang nggak ngerti, nggak ada angin, nggak ada hujan, dikasih kerjaan sehari 100.000 gitu loh untuk membersihin sungai. Luar biasa kan? Mana ada gubernur-gubernur lain, apalagi gubernur Jawa Timur, aduh ya kan, disuruh diminta rakyat untuk membebaskan tunggakan pajak ya, bukan hanya dendanya. Buzzernya pada nongol katanya. Jawa Timur udah 5 tahun yang lalu selalu itu memutihkan denda pajak, ya kan, dendanya. Pemutihan denda dengan pemutihan tunggakan pajak itu dua hal yang berbeda ya kan. Jadi menurut saya Gubernur Jakarta dengan Gubernur Jawa Timur ya 11-12 lah. Gubernur Jawa Barat dengan Gubernur Jawa Tengah 11-12 juga ya. Jadi bersyukurlah saudara-saudaraku yang berada di Jawa Barat dan Jawa Tengah saat ini ya kan. Lanjut. Pada saat Deddy Mulyadi menjadi Bupati Purwakarta, menata Purwakarta, membuat Purwakarta berkarakter, membangun taman di setiap sudut, membuat patung-patung wayang sebagai identiti daerah. Patungnya dirobohkan. Deddy Mulyadi dihina, dimusrikan, dikafirkan. Duduk sendiri, tak ada yang menemani, tak ada tokoh surga yang datang ke saya. Satu-satunya orang yang datang adalah pergi dari Inggris, naik pesawat turun di Jakarta. Besok paginya menemui saya adalah Hasim Joyo Hadikusumo. Yang lain gak ada. Kalau ngomong Sunda hari ini gak ada yang bela. Ditekan, dihina oleh banyak orang. Tidak ada yang membela. Orangnya datang ketemu saya. Mana Pak Deddy? Mana Bupati Purwakarta itu? Saya datang pakai sendal jepit. Saya Bupati Pak. Oh ingin. Sudah, tenang saja, nggak usah takut. Saya bantu. Nanti patung-patungnya kita dirikan lagi dan saya keluarin uang untuk membantu ini semua. Belum ada politik, tidak ada kepentingan. Disitulah saya berjanji, saya akan bela ini keluarga. Nah, ini menurut saya sebuah pidato yang ikonik menurut saya ya. Patutlah disandingkan dengan pidato-pidatonya Bung Tomo gitu ya. Pidatonya Soekarno gitu. Wah, berlebihan Bang. Oh enggak menurut saya. Memang Bung Karno, Bung Tomo itu pidato untuk membakar semangat rakyat Indonesia melawan penjajah agar kita bisa merdeka, ya kan? Tetapi sama saja juga yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi barusan ini juga ikonik, berapi-api untuk membangkitkan ya suara batin kita yang selama ini, yakin saya kalian ini termasuk saya merasa tertindas, tetapi mencoba untuk memberikan permakluman gitu loh. Ditindas oleh nama ya, oleh orang-orang yang bersembunyi di balik ketiak kepercayaan tertentu gitu kan. Iyalah, nggak ada yang mendukung para kunci surga itu. Bikin patung ini diprotes, bikin patung itu diprotes, bikin gini katanya syirik segala macam.
Stop Kang Deddy Mulyadi ya, saya sebagai warga Jawa Timur merasa iri ya, ingin punya pemimpin seperti Anda. Walaupun Anda setiap hari suka bikin konten nggak masalah ya, karena ternyata kerja Anda juga top ya. Lanjut. Sudah 5 tahun bebas denda, sudah 5 tahun Mas, bukan hari ini, bukan akan. Kita sudah memberikan insentif 1,54 triliun yang menggunakan sudah 11,8 juta objek pajak kendaraan bermotor. Aduh, udah 5 tahun apaan? Sejak zaman gubernur sebelumnya juga sudah ada bebas denda. Mengatakan sudah 5 tahun itu seolah-olah ya kan ingin memberikan informasi bahwa ide pembebasan atau pemutihan denda pajak kendaraan bermotor itu elu yang punya inisiatif. Padahal kan enggak, sejak sebelumnya, sejak zaman gubernur sebelumnya sudah ada pemutihan kendaraan bermotor setiap tahun itu. Lo kok tahu Bang? Lo iya, saya spesialis bayar pajak telat gitu loh. Kadangan lupa, kadangan pas nggak punya duit gitu kan. Jadi setiap akhir tahun itu ada pemutihan denda pajak kendaraan bermotor termasuk bea balik nama gitu. Tapi bukan pajak, tunggakan pajaknya. Dan itu bukan program gubernur yang sekarang. Udah lama ya. Lanjut. Sudah 5 tahun bebas denda, sudah 5 tahun Mas. Pora Allah. Mari sembayang subuh. Kepeto pitine Bu Opipa gubernur yang saya hormaten. Ya mantap Bu. Sudah 5 tahun bebas denda, ngeding netizen, ngeding. Cecel pacek kaki sepeda naratau kaki. Yang mati 3 tahun, yang 4 tahun, itu bebas denda udah. Kamu itu jangan bacot netizen, komen sebanyak-banyaknya. Entah yang bebas denda itu pajak apa saya memang tidak tahu. Mohon maaf, Ibu Opipa gubernur yang saya hormatin kalau saya keliru ngomong. Karena saya takut intimidasi. Saya gak punya dikingan. Assalamualaikum. Emang iya ya? Emang banyak yang bully ya? Ya saya nggak tahu karena memang saya jarang sekali membuat konten-konten yang berhubungan dengan pemerintah daerah Jawa Timur ya. Karena ya kami ini reaction politik spesialis isu-isu perpolitikan tingkat nasional ya. Ya kalau berhubungan dengan daerah berarti itu gaungnya juga menasional begitu. Kalau urusan pajak daerah di Jawa Timur kami memang tidak pernah bikin konten ya, sehingga kami nggak tahu apakah para pendukung gubernur aktif gitu ya dalam tanda kutip buzzer itu akhir-akhir ini merajalela atau enggak, saya nggak paham ya. Yang jelas kita ini sebangsa dan senegara ya, sebangsa dan setanah air. Apapun perbedaan pendapat kita tetap bersaudara ya. Perbedaan pendapat diatur dan dilindungi oleh undang-undang ya. Jadi sampaikanlah dengan cara baik agar kita tetap menjadi saudara yang baik. Lanjut. Guys, tahu nggak kalian? Sekarang ini sudah banyak bermunculan buzzer-buzzer. Mereka ini menurutku sih pendukungnya gubernur Jawa Timur. Jadi kalau Cak Soleh lagi live TikTok, banyak yang mendukung terkait penghapusan pajak kendaraan bermotor yang tertunggak. Tiba-tiba muncul ada tulisan itu. Ada juga yang chat, tapi tulisannya nadanya nggak enak. Ibu gubernur, jangan dituruti, Soleh itu cuma cari muka. Yang lebih parah, ada yang masuk pemberitaan media online. Mengatakan mereka-mereka yang meminta supaya gubernur Jawa Timur ikut jejak gubernur Jawa Barat adalah provokator. Gua ketawa aja. Ini loh teman-teman, kalian tahu nggak? Ini anak-anak muda ini. Supaya tahu bahwa Cak Soleh itu kenyang kalau dituduh provokator. Kalau tuduhan provokator itu kecil. Zaman dulu pada saat saya masih mahasiswa, suka bantu-bantu orang mencari keadilan, dianggap melawan pemerintah,
oleh pemerintah Orde Baru malah saya dituduh komunis. Dituduh PKI muda. Biasa itu. Bahkan waktu itu kebetulan saya ini alumni pesantren Tebuireng yang namanya Sarwan Hamid, jadi menjabat Kasospol. Menunjukkan foto kepada pengasuh pesantren Tebuireng, ini loh. Tebuireng sudah disusupi PKI. Jadi foto saya yang ditunjukkan. Gara-gara tuduhan komunis itu saya sampai di penjara 2 tahun. Jadi kalau dituduh provokator, dijelek-jelekin di medsos, gak usah dianggap. Yang penting adalah konten-konten saya bisa dipertanggungjawabkan. Ada rasionalitas. Kenapa saya meminta, menuntut supaya Jawa Timur ikut Jawa Barat, ikut Jawa Tengah, ikut Provinsi Banten. Itu bukan sesuatu yang mengada-ada. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Kalau bicara efisiensi, duit 2 triliun APBD Jatim dikorupsi, gubernur juga diem kok. Wakil gubernur juga diem kok. Dan sampai sekarang program dana hibah masih ada. Padahal dana ini yang dibuat bancaan, dikorupsi sampai 2 triliun. Artinya apa teman-teman? Gubernur Jawa Timur tidak ada keberpihakan kepada masyarakat. Harusnya dengan membuat kebijakan seperti Jawa Barat, ini adalah meringankan beban masyarakat yang terhimpit ekonomi. Jadi nggak perlu buzzer-buzzer itu mau menjelek-jelekkan. Bila perlu, bikin acara diskusi, bikin acara seminar, saya akan datang. Saya mau sampaikan kenapa harus mengikuti jejak Jawa Barat. Dengan mengikuti jejak Jawa Barat, justru nama gubernur akan harum, akan baik di mata masyarakat. Waduh, Cak Soleh. Beneran nggak apa yang disampaikan oleh Cak Soleh ini teman-teman ya? Jadi sejak beberapa video sebelumnya ya, mungkin 3 atau 4 video sebelumnya itu kontennya sudah mulai berubah teman-teman ya, dari Gubernur Jakarta dan Gubernur Jawa Barat kemudian beralih ke Gubernur Jawa Timur. Jadi satu konten ini ada 3 gubernur yang sedang kita bahas ya. Ya, mungkin teman-teman bisa memberikan komentar terkait pernyataan Cak Soleh barusan ya, karena Cak Soleh ini salah satu orang yang vokal ya, yang menyuarakan agar Jawa Timur mengikuti langkah Jawa Barat ya dalam memutihkan denda dan tunggakan pajak ya. Bahkan Cak Soleh ini secara resmi mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Timur ya. Dan katanya Cak Soleh, ya muncullah tindakan provokasi, pembulian, dan lain sebagainya. Coba teman-teman komentar di kolom komentar ya. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang Kang Deddy yang ngerujak gubernur tetangga yang mengaku sibuk menjadi gubernur. Kasihan kali aku dengan gubernur Jakarta ini ya. Sudah maunya lari dari tanggung jawab agar tidak dianggap nggak bisa kerja oleh warganya. Sama Kang Deddy malah disebutkan bahwa mana ada gubernur yang sibuk. Yang ada itu pura-pura sibuk. Ya iyalah, betul ya. Dan sok sibuk. Iya, betul. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang Mas Pram dan Sidul yang di momen lebaran ini sudah buat statement yang seolah-olah menyalahkan banjir kiriman dari Jawa Barat, banjir rob kiriman dari tengah laut. Ya emang yang disalahkan siapa coba, ya kan? Dan menyampaikannya di momen lebaran, emangnya menuntut ya pengirim banjir dari Jawa Barat itu memohon maaf, dan pengirim banjir rob dari tengah laut itu memohon maaf kepada kalian berdua. Emang siapa yang ngirim? Aduh, carilah kurirnya, baru tuntut untuk memohon maaf. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.